Jadi boleh, tapi selama itu masih cerita dari Kabupaten Serang. Contoh kalau kami kan ngambilnya dari internet tuh ya, kemudian juga ngambil dari cucu-cucunya. Boleh selama itu cerita dari Kabupaten Serang. Boleh. Jangan dari misalnya dari Padang atau tapi itu harus khusus dari cerita rakyat Kabupaten Serang ya. Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya serahin ke tim juri untuk pembahasan lebih lanjut. Bapak Ibu boleh bertanya apa aja, misalnya ya, apalagi yang baru-baru ini Bu PKK ya, harus lebih aktif bertanya Bu. Pokoknya apa yang ada dikeluarkan semua pada saat ini. Jangan nanti setelah rapat baru Ibu WA, baru ini lagi, pokoknya tanyakan semua pada hari ini ya Bu ya. Kebetulan udah semua kumpul, tim jurinya lengkap nih, ada 3 orang yang akan menilai Bapak nanti pada saat jadi saya kira hanya itu dulu yang kami sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lama lagi. Terima sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Rahmat dulu ya. Oh, saya dulu Bu. Iya boleh. Ya, sebagai sesepuh. Sesepuh ya. Mengerikan. Ya, kami Baik. persilakan Pak. Terima kasih Bu Kabid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kabid yang saya hormati bersama rekan-rekan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang, Bapak Ibu Dewan Juri, ada Mbak Ise dari kantor bahasa, ini orang lama juga di kantor bahasa. Kemudian yang kedua ada Kak Ihan, sesepuh dongeng sama Kak Ihan sebenarnya ya. Kalau saya mah suhunya aja lah. Gitu ya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, kalau dari sekolah Bapak Ibu Dewan Guru SD, Bapak Ibu Dewan Guru SMP, dan juga Ibu-Ibu PKK ya. Nggak tahu bapak-bapak PKK ikut lomba nggak? Kalau ikut lomba pasti menang itu bapak-bapak PKK tuh ya. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini di ruangan ini kita bertemu membahas bagaimana tentang perlombaan dongeng. Bu, jujur saja ketika saya masuk ke ruangan ini kaget juga ya. Di depan ada TV gede gini ya. Terus juga kita duduk layaknya seperti anggota DPR gitu kan ya. Saya malah langsung gerentes hati Bu. Ya Allah, kalau saya nggak sampai ke sini, mudah-mudahan anak keponakan duduknya di kursi-kursi kayak begini nih. Amin. Gitu tuh Bu. Ini saya bener lagi ngebayangin jadi DPR ini Bu. Kalau tidak DPR ya minimalnya bupati lah kira-kira. Seumur-umur saya ngisi materi, seumur-umur saya menjadi juri, rasa-rasanya Bu, hanya di Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Serang yang duduknya banyak mic kayak begini. Bener. Sesuatu yang baik itu Pak harus langsung dibarengi dengan doa. Gitu. Kalau tidak kita mudah-mudahan anak didik kita. Kira-kira begitu tuh. Gitu. Kalau saya melihat sesuatu tuh yang wah yang beda banget ya. Nah, itu pasti diiringi dengan doa. Ya mungkin kenceng. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati ya, lanjut ini karena lombanya ini sekarang dibatasi, bukan berarti Ibu dan Bapak kemudian merasa bahwa ya lombanya sekarang sudah dibatasi. Berarti saya sudah nggak ada persiapan lagi. Masih banyak Bu lomba-lomba Bu. Masih banyak. Di kabupaten banyak, di provinsi banyak. Apalagi tadi ada yang bertanya tentang soal kepenulisan ya. Kantor bahasa itu Bu, sampai kemarin tuh sudah ada pemenang-pemenang buku cerita. Dan sampai di Kementerian Pendidikan. Dan itu ratusan juta hadiahnya. Tahun-tahun kemarin saya masih ngikut, sekarang saya nggak kekejar waktunya. Jadi artinya, ya Mbak Isa lah yang tahu ya. Artinya Bu dan Bapak tetap semangat. Efisiensi sama pemerintah, kita nggak ada efisiensi, hajar terus kan. Wong FLS 3N-nya juga hajar terus kan. Jadi jangan kendor ya. Untuk ibu-ibu PKK, urusan grogi Bu. Wih, kata Bu Kabid, Kabupaten Serang itu wis hebat Bu. Daerah kabupaten mana yang sudah membentuk Bunda Literasi di tingkat kecamatan? Saya belum dengar Bu. Kabupaten Serang wis dikitan.
Wih. Sekarang ini harus tampil bagus, harus tampil baik karena Bunda Literasi di tingkat provinsi sudah dipilih kemarin, Bu. Istrinya gubernur, Ibu Tinawati Andrasoni. CS juga sih, Bu, kalau dengan sama CS dia, Bu. Gitu. Ya bestian sekarang. Langsung disambut oleh Cilegon, Bu Cilegon, istri Pak Wali Kota Robinsar, dibentuk sudah menjadi Bunda Literasi. Di kabupaten juga harus segera ya. Harus segera, cuma kan kabupaten ini kan bupatinya perempuan. Nah ini saya bingung juga nih bagaimana memilihnya. Apa istri wakil bupati? Nah itu saya juga bingung tuh. Artinya kita kabupaten ini sudah melompat lebih dulu. Aja sampai pas melompat sarungnya coplok. Yang lain belum, kabupaten sudah beberapa tahun yang lalu ya Bunda Literasi itu sampai tingkat kecamatan. Ibu-ibu PKK sudah punya cantolan di atasnya, yaitu istri gubernur. Makanya semangat. Nanti juga Bu bisa diundang, Bu, kalau itu ibu gubernurnya tuh. Ibu-ibu PKK kabupaten ikut lomba mendongeng, diundang tuh. Ya kalau dia longgar pasti datang gitu. Bilang aja deh dengan Pak Rahel gitu. Dan didatang dia kan. Ih sama Pak itu lagi ya, hah? Wih, marah nanti Pak Andrasoni ya. Baik Ibu Bapak, kita kepada hal-hal teknis ya. Jadi saya nitip tetap walaupun dibatasi karena persoalan efisiensi, semangat, kreativitas semua tetap berlanjut. Lomba itu banyak di mana-mana Bu ya. Kabupaten ada, kota ada, provinsi ada juga, dan itu sampai tingkat nasional. Bu, kita nanti akan membahas secara teknis, ada Kak Ihan, Anda Mbak Ise, nanti hal-hal yang kurang di dalam peraturan secara umum ini Ibu bisa tambahkan. Ibu juga boleh bertanya ya terkait dengan perlombaan yang akan kita ikuti. Penjelasan lomba bercerita atau mendongeng siswa-siswi SDMI, SMP MTS, Bunda Literasi Kecamatan atau Dharma Wanita tingkat Kabupaten Serang tahun 2025. Bapak Ibu ini penjelasan umumnya ya. Nanti Ibu Bapak simak, kalau kemudian ada yang belum jelas nanti boleh ditanyakan di akhir. 1. Pelaksanaan lomba bercerita mendongeng tingkat Kabupaten Serang dilaksanakan pada tanggal A. 19 Juni 2025. Lomba bercerita mendongeng siswa atau siswi SD atau MI. Tanggal 19 itu siswa SD ya atau MI. Ingat-ingat ya. Jangan sampai siap-siap ibu-ibu PKK saking semangatnya ya. Ternyata datang ke sini anak SD. Nah, ini dilingkari ya. Jadi harus fokus Bu, ya di sini harus fokus ya. Biasanya emak-emak saking semangatnya lupa tanggal ya. Yang kedua, yang bagian B, setelah 19 ini 20 Juni 2025 lomba bercerita mendongeng siswa-siswi SMP MTS. Ini untuk anak SMP ya atau MTS 20 Juni ya, dilingkari tuh, diinget-inget tuh. Kemudian yang C, baru ini ibu-ibu PKK nih atau Dharma Wanita 24 Juni tanggalnya ya. 24 Juni lomba bercerita atau mendongeng Bunda Literasi Kecamatan atau Dharma Wanita. Nah itu tanggalnya diinget-inget, jangan sampai lupa ya. Penjelasan umum tadi, sekarang ke penjelasan khusus. Pertama, peserta adalah utusan yang telah direkomendasikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, serta peserta Bunda Literasi Kecamatan atau Dharma Wanita yang telah mendaftarkan diri serta memenuhi kriteria. Mudah-mudahan ini yang diundang ini semuanya sudah daftar dan sudah direkomendasikan gitu ya. Kalau belum nanti ngobrol lagi dengan pihak panitia. Kemudian yang kedua, peserta lomba adalah siswa atau siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik sekolah menengah negeri atau swasta, dan Bunda Literasi Kecamatan atau Dharma Wanita. Jadi swasta negeri boleh. Yang ketiga, alat peraga yang akan ditampilkan dibuat senyaman mungkin untuk peserta, tapi tidak dijadikan poin penilaian ya. Karena ini lomba mendongeng, butuh butuh tongkat, butuh burung, barangnya mah burungnya mah duculaken boarding go. Diketeblukaken barangnya mah kerunya kita ya. Ana reruk-reruk we diuntalaken ya. Nah ini diperbolehkan tetapi tidak menjadi acuan penilaian ya. Kemudian yang keempat, setiap peserta menyampaikan nama dan judul cerita saja, tidak usah
menyebut nama sekolah, tidak usah menyebut nama lembaga. Ya. Jadi nama dan judul cerita ya. Itu. Kemudian Tidak perwakilan, misalkan saya perwakilan tidak Pak, jadi nama dan ya gitu aja. Karena nama ibu sudah terekam di panitia gitu. Tenang aja ya. Jadi jangan khawatir nanti takut nama saya lupa. Enggak lah, kan sudah ada di panitia. Yang kelima, pakaian peserta lomba memakai pakaian seragam sekolah yang berlaku saat itu. Maksudnya kalau pada waktu itu seragamnya pramuka ya silakan pramuka. Kalau ya batik putih biru silakan aja ya. Kenapa? Ya PKK, seragam PKK hari itu pakaian apa? Pak, pakaian daster. Ya nggak tahu kalau daster. Kan PKK juga punya seragam. Ada. Gitu, jangan sampai mentang-mentang ini pakaiannya daster, jam segini daster. Wih, bingung juga saya nilainya. cerita gitu loh Pak, enggak. Bu, apa tidak sesuai cerita? Pak Kaihan pengen sesuai cerita katanya. Gimana? Enggak. Jangan lah Pak, nanti saya pakai baju laki-laki ceritanya. Oh gitu. Nah ya udah ikutin aja yang di peraturan. Ya. Baju PKK. Baju PKK. PKK, tapi itu terserah kalau ada variasi misalnya pakein di Aksesoris, ya. Atau pakai misalkan tuh pakai bebed, misalkan, pakai bengkung, misalkan gitu. Tapi kalau saya ribet-ribet Bu. Iya. Baik ya, yang kelima saya ulangi lagi, pakaian peserta lomba memakai pakaian seragam sekolah yang berlaku saat itu diperbolehkan menambahkan atribut, sedangkan peserta Bunda Literasi atau kecamatan atau Dharma Wanita memakai seragam PKK ya. Ya, mau pakai bebed ya boleh lah, tapi seragamnya PKK gitu. Yang keenam, alat peraga dipasang sendiri oleh peserta jika ada ya, dibawa ke panggung ya begitu. Yang ketujuh, kesiapan peserta bercerita dengan rileks dan penguasaan materi. Ibu-ibu PKK aja ngedrog-dog ya, ngegeder dikit kan. Iya. Kita mah bingung Bu, lamun ngejuri ibu-ibu PKK ku bingung, kita mah karo kaihan ku pernah ribut. Nanti siap-siap ngedrop-drop kita. Siji ngedrog-dog lamun hafal bablas waktune Bu. Sampai dikon mundun Bu, tolong Bu entek waktune. Terus bae. Lamun sing hafal kebablasan, sing ngedrog-dog panggungnya goyang ya. Kerok lah mama ya. Jadi tolong disiapkan, katanya di sini harus rileks. Harus santai. Ya latihan dulu. Kalau ibu-ibu belum latihan nih, mungkin di rumah ada podium atau di rumah di atas ranjang. Latihan dulu di atas ranjang. Goyang orang ranjangnya. Goyang Bu ibu-ibu. Ingat Bu, bari latihan, bari nyetel stopwatch ya waktunya tuh. Atau anak suruh megangin. Nong lamun wis ning titik jarum jam dawane kini ning jam sanga, tolong stop. Wis entek waktune. Ibu Bu bablas biasanya Bu. Ya, pirang-pirang balen dikon mundur panitia tolong direnakan ibu bukunku. Wis bablas waktune ya. Iku sing hafal ya, pengalaman. Kemudian yang ketujuh, kesiapan peserta bercerita dengan rileks dan penguasaan materi. Dihafal materinya ya, dihafal bener-bener. Ngahafalnya Bu matanya aja bari ngedelengi duhur-duhur langit, orang bakal menang kayak konon mah ya. Mentang-mentang dihafal ceritanya matanya ning duhur be, jurine mau ora didelang-delang. Nah itu arane cerita dewek bae, udah cerita guna lomba. Biasa sambil dihafal, sambil matanya ning juri, ning penonton, iku menghafal je. Suatu hari, nah itu berarti sing nilai langit berarti ya. Ini harus penuh banyak latihan ya. Kemudian kejelasan intonasi dan dialek ya. Intonasinya sing bagus kayak kita ngomong Ibu. Jelaskan intonasinya kan? Aja ngegremeng kayak bunyi kumbang. Ngomong apa? Ikutnya cerita apa? Sing jelas suarane. A, I, O, kononku. Iku mau cerita aja kalau ngedumel marah-marah nih laki nih. Orang jelas jurine. Ya, jadi harus ada kejelasan intonasi. Katanya di sini dan dialek. Dialek itu ada dialek, ada idiolek. Kalau dialek itu adalah kekhasan sebuah daerah, kekhasan bahasa sebuah daerah. Kalau idiolek itu kekhasan bahasa pribadi. Nah, itu ada di pelajaran sosiolinguistik ya, di pelajaran bahasa Indonesia di kuliahan adanya. Kalau di SMA belum ada.
Kemudian ada yang ke-9, ada unsur teater atau teatrikal. Artinya ibunya aja ngebegegeg bae, Bu. Laku-laku ya. Lah melaku gak aja melaku keliling be keserimpet berengano mah. Gini, Bu. Jalan dalam konteks mendongeng itu harus punya makna. Mentang-mentang orang kelingan muter-muter be berengano gabluk dewek ya. Artinya bukan berarti kemudian kita neku muter-muter. Setiap langkah di dalam dongeng harus punya makna. Gitu. Sampai jurinya inti di itu dengan dimuter. Jadi dia satu langkah, dua langkah tuh punya makna. Gitu. Aja sampai muter-muter cekarapan dewek. Nah, ini juga menjadi penilaian ya. Ya kalau misalkan dalam situasi kondisinya misalkan maju itu angkat senjata, ya otomatis kitanya maju gitu kan. Angkat senjata mundur, lah kelek berarti. Ini untuk cerita-cerita dewasa pakai ibu kakak misalkan. Jadi harus punya makna. Aja muter-muter kayak wong keserimpet. Nah ini nggak bener juga. Baru mulai jadi masih belum pede, Pak. Oh belum pede, siap ya. Nanti didoakan bersama dewan juri ya. Kemudian yang ke-10, naskah yang diberikan ke panitia rangkap 3 dari sumber cerita bisa yang sudah dibukukan maupun dari cerita yang beredar di masyarakat. Dan cerita dimaksud jauh dari aspek kekerasan, wabil khusus untuk anak-anak ya Bu. Kemudian pembunuhan, perebutan kekuasaan, percintaan. Nah sebenarnya mah Bu, maksud dari kalimat ini nih jangan mengeksplor gitu Bu, jangan dieksplorasi sebenarnya mah. Misalkan pembunuhan dieksplorasi, darahnya muncrat ya, pedangnya berlumuran, nah itu sebenarnya mah. Karena kalau dalam konteks kerajaan mah memang rata-ratanya itu terjadi peperangan. Tapi dalam konteks ini jangan dieksplor terlalu berlebihan. Jangankan kita juri Bu, YouTube saja nyembelih kebo atau nyembelih sapi digorok muncrat gitu ya, YouTube-nya ngamuk, didelot hilang itunya videonya. Makanya kadang ada yang namanya itu disensor apa. Nah kita juga begitu. Artinya jangan dia, apalagi percintaan, pelan-pelan dia buka bajunya. Oh udah ini gak bisa, kacau ini ya kan. Misalkan ini kan lagi ngejelasin, saya kan juri ya kan? Lah ya mbok, kan emak-emak ibu-ibu ini kan baru nih, takutnya dieksplor. Kalau yang guru-guru SD SMP mah sudah pada hafal Bu, sudah pada tahu dia. Karena kan dia lomba berkali-kali, bahkan sudah berapa kali nggak menang-menang juga. Untuk orang kapok-kapok ya. Jangan kapok Bu. Nggak mungkin saya duduk dengan Bu Kabid begini, Kak Ian, Mbak Ise ini, kalau kemudian tiba-tiba langsung lomba langsung menang. Nggak juga. Menderita juga saya lomba dulu. Berpuluh-puluh kali kalah. Lalu kemudian berpuluh-puluh kali menang. Nah itu seimbang. Ih Pak, kita mau lomba wis pirang-pirang balen, jurine Pak Rahmat, jurine Pak Ian, ora menang-menang terus bae. Engko gak menang. Salah juri ini kan dia. Wih, ora lah. Wong juri paling keren je. Tepuk tangan kau juri keren. Kenapa juri paling keren? Ning kota dia engko, kabupaten dia engko, Cilegon dia engko, provinsi dia engko, keren ya. Artinya jurinya ini ideal dan profesional ya, tidak ada urusan hitam putih lah, lurus saja. Yang menang, yang kalah, nggak ada urusan yang lain. Karena itu adalah titipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang. Jadi harus betul-betul juara tuh yang bagus. Nah itu ya, jadi di sini ditegaskan bahwa nih untuk tulisan atau cerita yang ditulis sendiri Bu, saya mau cerita dulu nih. Kalau tidak salah di akhir tahun 2024 ya Bu, kita mengadakan pelatihan penulisan cerita rakyat kan, yang di Hotel Mahadria, ya kan? Nah itu dipakai Bu. Pak Bu, yang nyomot dari Google itu jangan kemudian dari Google-nya di copy paste. Padahal itunya bukunya buku biografi. Buku biografi dibawa ke dongeng. Bingung anaknya Bu. Ngapalakan bingung. Terlimbang. Ada apa itu Syekh Nawawi Al-Bantani lahir tahun sekian, bulan sekian, ibunya ini, buku-bukunya ini. Lah kuwi karya ilmiah, ge. Artinya apa? Ada semacam penulisan ulang. Jadi yang dari Google sejarah itu dibuatlah dongengnya, dibuatlah ceritanya, dibumbui dialognya, dibumbui imajinasinya.
tampil ke depan anak kebagus. Lah iku mah biografi dibacakan, didongengkan, orang menarik ngebegegeg bae bocah. Artinya ibu salah cerita, dibuat ulang, dikasih dialognya, dikasih suasananya, dikasih imajinasinya, dikasih kukuruyuk ayam jantannya, dikasih debur ombaknya. Iku mah ditulis ya Gusti, makalah uang dipindahkan doang. Nah ini yang kurang bagus. Pakai tekniknya yang kemarin mengikuti pelatihan di Hotel Mahadria. Itu idealnya standarnya begitu. Ya, agar kemudian tampil bagus. Ada nangisnya, ada tertawanya. Nah, itu namanya dongeng, ya. Kemudian jauh dari aspek kekerasan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, percintaan, romantis, dan perselingkuhan. Naskah tersebut sepenuhnya menjadi milik panitia yang sudah diserahkan ke panitia. 11. Durasi waktu setiap peserta 10 sampai 15 menit. Bu, 10 sampai 15 menit iki suwe Bu beneran. Lamun ora pinter-pinter blocking panggung, ora pinter-pinter membangun suasana imajinasi, 5 menit peragat Bu. Aja maning jora hafal, setengah menit riren. Artinya Bu, nih ya, kita itu harus bisa mengeksplor suasana. Ya. Untuk apa? Untuk memenuhi standar 10-15 menit. Kalau tidak, 3 menit peragat Bu. Aja maning je bocah bari nangis, bari segala macam kan. Dikon mundun. Tapi enggak ya kalian ya, dibantuin ya kita mah ya. Dibantuin, lupa tuh dibantuin Bu sama dewan juri. Ya dibantuin ya Bu, jujur saja ya, kita kan dapat juri. Orang bakal menang Bu. Nih kan di lomba doang yang jadi bantoni. Ngen cuma kerunya doang. Embeke nanjak langsung mundun kan ora tega Bu. Dibantoni karo kaihan. Terus endar ada nanjak. Lebar mus nanjak mus nong mundur nong wis ora hafal aja. Pakene dibantoni bae. Iya, karena kasihan Bu, takut terpukul, takut terguncang jiwanya kan. Jadi dibantuin Bu. Tapi ya orang menang, lah ceritanya dibantuin menang mak. Iku mak kasihan dewan juri saja. Karena kan dewan jurinya kan berbaik hati gitu kan. Ya 10 sampai 15 menit. Bun, tentu nanti di sini ada suara bel segala macam kan Ibu panitia? Ada kan jeda-jedanya kan gitu. Bel udah bom ya. Ya Bu ya ada ya. Iya, jadi ini nanti kita perbincangkan. Yang ke-12, perhitungan waktu dimulai pada saat peserta sudah siap tampil dan berbunyi bel ya, dibuktikan dengan bel. Ada nanti jadi disiapkan. Gitu. Yang ke-13, pelaksanaan lomba bercerita dilaksanakan di Aula Tubagus Wandi. Ada yang tahu Bu? Belum? Ada. Tuh sebelah sana tuh, gedungnya tuh ya. Saya juga nyasar ke sono tadi. Saya juga sono kayak dia. Sono dulu saya, lapor dulu ke sono. Pas sono pas saya cek lagi undangannya Brigadir Brigjen Samun. Oh, Brigjen Samun meningkat nek jadi kita ke. Yani ini Brigjen Samun Bu. Go, tulis ku cerita Brigjen Samun ku. Pun mantep ku. Makame ning kana Bu, ning anyar merana kita wis jarang makam Brigjen Samun. Ning sire. Makame gak ana topi tentarane Brigjen Samun. Ya. Boleh itu ditulis atau dibuat ceritanya. Kemudian pelaksanaan lomba bercerita dilaksanakan di Aula Suwandi, Aula Setda 2, Jalan Veteran nomor 1, Kota Baru Serang. Jamnya jam 7.30 sampai dengan selesai ya. Gedungnya di sebelah sana. Yang ke-14, pengumuman pemenang pada hari itu setelah pelaksanaan lomba selesai. Jadi diumumkan, Bu, kadang kita merada primen sih ya. Orang hebat jadi kita mah ibu-ibu pendamping. Bu, kita pengen cerita ya. Kita lomba koeleh bae Bu. Lomba nih cerita koeleh bae. Lomba baca puisi keleh. Lomba dongeng keleh. Lomba baca berita keleh. Apa sih gawe keleh kita kijere kita ya. Kita dua prinsip Bapak Ibu. Setiap kita milu lomba, pantang kita ku pulang sebelum menang. Prinsipnya gampang. Ibu kula menulis riren lomba, aja milu balik. Wong urung diumumaken jauh pada balik. Kayak bocah enom kaning emol. Orang ngurusi penjelasan juri, orang urus apa juara 1, juara 2, juara 3 nih. Sing bagus mah Bu, sing bagus mah. Lomba itu sing pertama milu sampai terakhir pengumuman sampai penjelasan dewan juri standby. Bengen kita mengkonon Bu. Kita mau bakal balik urung keuruan juara siji, juara roro, juara telune.
Maksudnya apa Bu? Endah. Oh ternyata sing menang iku juara iku gayane, gesture, mimike, intonasine kayak konon. Oh, berarti mengkenen kita lamun kudu lomba mendongeng ya. Awas sira tahun maning sira, tak kontok sira gayane, menawas sira sing menang kor milu. Kan konon Pak. Iki maaf ya, urung dungu makan jekayan. Bocah balik, gurune balik, barang pemenang je, pesertanya laka, sing juara. Dirubah Bu mindset Bu. Hari Ibu pengen jadi pejuang dalam konteks lomba, wajib dari mulai awal sampai pengumuman sampai penjelasan juri. Iku baru ku. Oh ternyata kelemahan kita ku waktu ngedongengkan kesuwen ngebelakangi juri, jurinya dikasih punggung. Oh ternyata nggak boleh. Berarti si juri kubu dinene gigir kita. Nah membelakangi oli ku ilmune, oli ku suarane, oli ku nadane. Iki mah embeke wis nong yulah, wis jam 10:30 ibune arep pasar, balik bece. Bocah ora weruh, gurune ora weruh. Jadi sekarang dirubah mindsetnya. Harus sampai selesai. Selesai mah Bu, anak foto-foto, koro Pak Kadis, Bu Kabid, panitia. Paling orang kan seneng kalau dipoto nih orang juara ya. Iki mah pada balik baik. Tonggo nih Bu sampai terakhir ya, sampai penjelas. Juri-juri deh Bu, orang kabur Bu. Pantang Kak Ihan, Kak Rahel, Mbak Isa tuh kalau juri selesai tuh kabur, nggak ada kita istilah kabur juri tuh. Juri kabur takut ditanya peserta, nggak ada dihadepin. Kita mah ya mungkin ada aja kadang gitu. Maaf ya Bu ya, saya ada pekerjaan lain. Situnya tubuh sudah beres, kabur be. Kita mau orang ngeladen. Wong Kabupaten Serang, kabupaten kita. Udah pada pinter kabeh, pada juara kabeh. Makanya orang kabur dihadepi. Ibu bertanya, Pak anak saya ini apa kelemahannya? Nomor berapa anak Ibu? Dijelaskan. Gitu. Dan penjelasan umumnya di atas panggung. Wajib sampai selesai. Endah ilmunya bertambah. Gitu ya. Lanjut ya Bu ya. Lanjut nanti kayak nambahin. Kemudian yang ke-14, pengumuman pemenang pada hari itu setelah pelaksanaan lomba selesai. Yang ke-15, penyerahan naskah tanggal 16 Juni disiapkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang atau melalui WA nomornya 081599405663 bernama Ibu Emi Yuniati. Atau nomor 081275947401 bernama Ibu Yani Marliani. Kalau lewat WA begitu ya. Yang terakhir yang ke-16, panitia lomba tingkat Kabupaten Serang menyediakan hadiah lomba berupa piala, sertifikat dan uang pembinaan. Semangat enggak Bu? Tapi kan nanti juga dikasih snack kan Bu? Kasihlah coba. Udah dikasih snack, dari sekolahnya dikasih SPPD, di sini menang dikasih uang. Semangat Ibu Bapak ya, harus semangat. Dikasih snack juga, kasih sertifikat untuk kenaikan pangkat. Kalau kita untuk kenaikan angkot sama Kak Ihan ya, untuk naik pangkat kemudian Bapak ya. Iya sertifikat kan dibutuhkan, apalagi kalau kemudian melampaui 32 jam, kira-kira begitu. Bu, penjelasan dari saya itu secara umum. Hal-hal teknis yang belum terungkap di dalam penjelasan ini kita diskusikan. Kak Ihan dan Mbak Ise juga boleh memberikan tanggapan, memberikan tambahan, sanggahan dan juga boleh menjelaskan kepada seluruh peserta lomba mendongeng untuk tahun 2025. Saya meminta maaf, khawatir dalam penjelasan ini banyak kekurangan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu. Baik, selanjutnya